Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sejumlah teori dasar psikologi komunikasi dengan kata kunci psikologi, sosial, komunikasi, dan media. Artinya apa? Artinya teori-teori yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan empat konsep tadi. Pertama adalah teori pengharapan nilai, the expectancy value theory, yang dipopulerkan oleh Philip Palmgren. Nah, dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari dari pesan dalam medium punya hubungan dengan kepercayaan Anda tentang makna pesan tersebut. Misalnya begini. Anda suka dengan film Korea karena Anda menikmati nilai-nilai yang disampaikan dalam film tersebut. Anda menikmati pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Anda merasa film itu memiliki pesan dan nilai yang memuaskan Anda. Kalau Anda tidak suka film India, karena Anda merasa nilai-nilai pesan-pesan yang ada dalam film tersebut tidak memuaskan Anda. Intinya seperti itu. Intinya Anda mengonsumsi media karena Anda merasa ada nilai-nilai yang berkesesuaian dengan diri Anda. Karena Anda mengharapkan ada nilai-nilai lebih dalam media tersebut. Dalam pesan di media tersebut maksud saya. Teori kedua yang akan saya bahas adalah teori ketergantungan media yang dipopulerkan oleh Sandra Borokic and Malvin DeFleur. Teori yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media, puas dengan pesan dalam media tersebut, terpenuhi kebutuhannya, maka media itu menjadi penting bagi dia. Media itu menjadi penting bagi dia. Pesan dalam media itu menjadi penting bagi yang bersangkutan tadi. Ini menunjukkan hubungan integral atau tidak terpisahkan antara pemirsa dengan media dan sistem sosial yang dibangun, sistem sosial yang melingkupi pesan-pesan tersebut. Contohnya begini ya, ada 2 TV berita nasional, ada 2 stasiun TV berita nasional. Sebut saja TV 1 dan TV 2. TV 1 mendukung capres A, TV 2 mendukung capres B. Bila Anda adalah pendukung capres B, maka Anda cenderung akan menonton TV 2. Karena TV 2 itu membuat Anda menjadi puas, membuat Anda terpenuhi kebutuhan. Artinya apa? TV atau media beserta pesan-pesannya memuaskan pemirsa. Di mana pemirsa itu bebas juga memilih media mana yang dia inginkan, media mana yang sesuai dan selaras dengan kecenderungannya. Artinya ada nilai psikologis, ada nilai sosiologis dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam pemenuhan kebutuhan melalui pesan-pesan dalam media. Kawan-kawan yang saya cintai, dulur-dulur yang sangat saya hormati, teori tadi juga punya hubungan dengan teori yang saya jelaskan ini, yaitu teori dependensi efek komunikasi massa. Teori dependensi efek komunikasi massa. Pencetusnya sama seperti yang tadi sebenarnya. Pengembangan atau punya keselarasan dengan teori yang tadi, yaitu Sandra Borokic dan Melvin DeFleur. Media massa punya efek ke masyarakat. Itu kunci dari teori ini. Itu kata kuncinya. Media massa punya efek ke masyarakat. Media massa punya efek kognitif sebagai perluasan sistem keyakinan kepada masyarakat. Jadi ketika Anda punya media, ketika Anda punya TV, Anda punya potensi untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman gitu ya kepada masyarakat. Media massa juga punya efek di aspek afektif. Media massa bisa menciptakan ketakutan, kecemasan, atau menaikkan maupun menurunkan dukungan moral dari masyarakat.
Kalau TV Anda itu TV-TV yang misalnya sudah potensial begitu ya, punya cakupan luas, maka dengan TV tersebut Anda bisa memberikan pesan-pesan yang mungkin membuat masyarakat cemas. Misalnya ada alat propaganda lah, kira-kira seperti itu. Ada alat propaganda mengubah-ubah persepsi masyarakat itu bisa dengan media massa. Efek dari media massa adalah perubahan pada persepsi masyarakat, kira-kira seperti itu, yang kemudian ada kaitannya dengan efek behavioral ini dari behavior perilaku. Jadi setelah orang melihat media massa, sangat bisa jadi perilakunya berubah. Maka itu ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk membuat perilaku orang menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Ada juga yang membuat perilaku orang begini, perilaku begitu. Itu media punya potensi untuk melakukan itu. Media bisa mengaktifkan, menggerakkan, atau meredakan isu tertentu. Media bisa menyebabkan aktivitas atau perilaku dermawan, boros, dan lain sebagainya dengan pesan-pesan yang dikemas sedemikian rupa, kira-kira seperti ini. Ini ada hubungan dengan propaganda juga ya, walaupun tidak sepenuhnya propaganda yang esensinya negatif. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, ada juga ya teori yang terakhir dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan, yaitu The Spiral of Silence, yang dipopulerkan oleh Elizabeth Noel Newman. Ini sebenarnya salah satu teori yang sering diperkenalkan ketika materi ilmu komunikasi. Namun kalau ditelaah ada kaitannya banget dengan psikologi maupun sosial. The Spiral of Silence itu juga dikenal, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu dikenal ya dengan spiral keheningan. Bukan silent majority begitu, bukan ini jauh dari itu. Ini adalah spiral of silence, spiral keheningan, sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Sebenarnya begini, ini adalah fenomena bahwa mayoritas itu selalu punya peluang untuk mendominasi pandangan. Minoritas punya hak untuk bicara, tetapi karena media dipenuhi dengan suara-suara mayoritas, karena mungkin di suatu forum dipenuhi dengan suara-suara mayoritas yang bisa jadi tidak sama dengan suara minoritas ini, maka minoritas memilih untuk silent atau diam, kira-kira seperti itu. Pihak minoritas itu cenderung kurang tegas dan dalam mengemukakan pendapatnya. Kenapa? Ya ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan untuk menyampaikan pendapat. Khawatir ditekan oleh mayoritas, khawatir tidak ditemani, khawatir tidak diberi perhatian lagi karena suaranya berbeda dan dia minoritas. Nah, itu problemnya. Memang problem minoritas itu kompleks ya. Spiral keheningan dibangun dengan 4 unsur. Pertama, media massa. Karena kerap kali suara-suara mayoritas itu di-backup oleh media massa. Unsur kedua adalah komunikasi antar pribadi dan jaringan interaksi sosial. Dari mana ada minoritas dan mayoritas? Tentunya ada interaksi sosial di dalam masyarakat itu, sehingga ada yang minoritas, ada yang mayoritas begitu. Terus karena dia minoritas, tentu ada proses-proses komunikasi antar pribadi, bisa antara dia sesama minoritas, bisa antara satu minoritas dengan mayoritas. Dia melihat, oh ternyata pendapat Anda itu mayoritas, maka saya lebih baik diam saja begitu. Walaupun mungkin ucapan atau pandangan seperti ini lebih banyak diredam karena memang dia sembunyikan ya, di keheningan. Unsur ketiga adalah pernyataan individu tentang suatu hal, yaitu baik itu pernyataannya minoritas maupun pernyataannya mayoritas. Yang jelas pernyataan-pernyataan inilah kemudian yang merepresentasikan suara mayoritas dan suara minoritas. Unsur keempat adalah persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan.
Tentu saja ya, karena kita bicara tentang pendapat-pendapat, adanya persepsi-persepsi, minoritas melihat persepsi mayoritas seperti ini, maka saya lebih baik diam, kira-kira seperti itu. Mayoritas jelas lebih percaya diri untuk mengemukakan persepsinya, mengemukakan pendapatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada pertarungan ya, pertarungan batin ya di dalam diri minoritas itu. Kalau dalam lagu netral ya, dalam lagu band itu, netral band maksud saya, NTRL yang sekarang namanya NTRL, yang diisi oleh Bagus pada bass, Eno pada drum, dan Coki pada gitar, itu namanya pertempuran hati. Minoritas itu kerap kali menemukan pertempuran dalam hatinya, karena bagaimanapun juga dia harus berhadapan dengan mayoritas. Kawan-kawan, saudara-saudara, dulur-dulur yang sangat saya cintai dan saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.